Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan pagi ini saya akan mengajak kita bersama untuk mentadaburi ayat-ayat kurban. Tafsir kurban di dalam Al-Quran. Paling tidak ada 3 surat. Yang pertama surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum hafal surat Al-Kautsar? Hehehe, Pak Ustadz ada-ada saja. Kami itu paling hafal, itu paling viral itu. Kalau kami baca sholat, ya kalau tidak kulhu ya ina atoina, kalau tidak atoina ya kulhu. Itu surat favorit Pak Ustadz, gak pakai lama kan gitu ya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kurban adalah amalan yang paling istimewa untuk menghantarkan seorang hamba Allah taqarruban illallah, memiliki jarak yang begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan kurban. Qarraba, ya qaruba itu dekat. Kalau qarraba, upaya diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya qarruba. Maka kurban adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba Allah ketika hatinya, dirinya sudah dekat dengan Allah, maka harus ada sesuatu yang dia lakukan, amalan istimewa namanya kurban. Dan ibadah atau amaliyah kurban ini merupakan ciri daripada perayaan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Disebut Adha itu kan kata duha. Ada sholat duha. Sholat duha itu apa? Sholat duha, sholat yang dilakukan pada pagi hari saat matahari terbit pagi hari. Maka kurban duha memang penyembelihannya dilakukan di pagi hari. Di bahasa agama Islam itu otak-atik matuk itu bukan karang-karang, asli. Jadi duha, sholat duha Idul Adha, penyembelihannya di waktu pagi. Di dalam surat Al-Kautsar ada kalimat fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar kata nahar. Nahar itu menyembelih. Menyembelih leher, memotong leher. Memotong leher kambing, leher sapi, unta, leher hewan kurban. Nahar. Itu yang pertama surat Al-Kautsar. Yang kedua, yang berkaitan dengan kurban itu surat As-Saffat. As-Saffat ayatnya ayat ke 102 107. Itu nanti berkaitan dengan bagaimana Nabi Ismail alaihissalam, seorang putra daripada Nabi Ibrahim, begitu sangat tabah, ikhlas untuk disembelih, dijadikan kurban oleh ayahandanya Nabiullah Ibrahim. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, kita ini dulu kita masih anak-anak, sekarang sudah pada punya anak, gitu ya. Mana tega orang tua ngurbankan anak kalau bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa menjadikan sesuatu, rela berkorban sebab dia punya keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keimanan tauhid yang benar, bukan keimanan tauhid yang salah. Pasukan berani mati, menghancurkan orang, membunuh orang, ngebom orang, katanya supaya masuk surga. Tauhidnya salah, imannya gak bener. Ajaran Islam jangankan membunuh orang, jangankan ngebom orang, nyubit dengan
jari kita ke tangan orang, ke kulit orang, Masya Allah, itu dosanya sangat besar. Apalagi membunuh. Tidak terluka, tapi hati yang tergores, itu pun menyebabkan terhalangnya si hamba Allah dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah kurban ini digambarkan di dalam surat As-Saffat 102-107, betapa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 27 sampai dengan ayat 32. Kita referensi dulu tentang kurban itu surat apa saja. Pertama surat Al-Kautsar, kedua surat As-Saffat, tiga surat Al-Maidah ayat 27 sampai 32. Surat Al-Maidah itu surat yang berkenaan dengan sebuah kisah putra Nabi Adam. Namanya siapa? Qabil dan Habil. Dalam waktu singkat ini saya akan mengambil poin yang ketiga, yaitu surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 32. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Bapak Ibu, kita merasa sebagai hamba Allah yang diberi nikmat yang banyak, apa masih kecil? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Kita rasakan nikmatnya sudah banyak apa masih sedikit? Alhamdulillah. Orang itu kalau tidak bisa bersyukur, seberapapun banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, tetap masih kurang. Tapi kalau kita pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, pasti semua nikmat itu akan menjadikan sebuah manfaat dalam kehidupan. Betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, tuntutan orang yang diberi nikmat itu dua. Yang pertama, fasholli li rabbik, tunaikan sholat. Bapak Ibu, sholat 5 waktu sudah lengkap apa belum? Mudah-mudahan yang sudah lengkap sudah menjawab, ya Allah, saya hambamu yang bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, hamba bersyukur, maka saya sholat. Lalu yang belum sholat, jangan-jangan belum bersyukur kepada Allah sehingga mengatakan nikmatnya masih sedikit. Maka tuntutan orang yang diberi nikmat oleh Allah, pertama, fasholli, menjalin hubungan yang baik dengan Allah, soleh, ritual kepada Allah, lalu wujudnya sholat. Yang kedua, orang yang diberi nikmat yang banyak oleh Allah memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk Allah, wujudnya kurban, menyembelih hewan kurban yang itu dibagikan untuk fuqara masakin, untuk orang lain sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu kesimpulan daripada surat Al-Kautsar. Kita sekarang akan masuk di surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Watslu alaihim, hai Muhammad, kata Allah, ceritakan kepada mereka itu. Watslu, ceritakan. Watslu itu bahasa Arab dari kata tala yatlu, artinya membaca. Bacakanlah kepada mereka. Dalam bahasa Arab membaca itu ada tala, yatlu tilawatan, ada qoro'ah, yaqra'u qira'atan, artinya membaca. Makanya yang kita kenal musabaqah tilawatil Quran atau musabaqah qiraatil Quran.
Tilawatil Quran. Apa bedanya? Tala yatlu tilawah itu membaca, dan apa yang dibaca mesti harus diikuti. Setelah diikuti ada tuntutan untuk diamalkan. Itu namanya tilawah. Sebuah kisah yang kata Allah, bacakan Muhammad, ceritakan diri Muhammad, ikuti kisah-kisah itu, dan di dalam kisah itu ada sebuah pelajaran untuk diamalkan. Watslu, tilawah. Beda dengan qiraah. Kalau qiraah itu hanya baca. Panjenengan buka Quran baca tok. Itu qiraah. Tapi kalau panjenengan baca, kemudian dibaca, ditelaah terjemahannya, ditelaah apa maksudnya, lalu panjenengan pelan-pelan diikuti, diamalkan, diikuti dalam kehidupan, maka panjenengan tilawah. Maka harapannya ada MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, itu luar biasa harapannya. Semua peserta MTQ dan Dewan Hakim dari MTQ adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya begitu, bukan hanya tampil lagu. Memang dalam bahasa hadis Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak melagukan Al-Quran. Ada lagu qiraah namanya, itu lagu Al-Quran. Tapi sebenarnya ketika panjenengan belajar tajwid, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, huruf-huruf yang keluar yang tepat seperti apa, panjenengan bunyikan apa adanya, itu sudah otomatis membentuk lagu dan irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu disukai Nabi. Orang yang melakukan Al-Quran itu dicintai Nabi. Man lam yataghanna bil Quran, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami, orang yang tidak melakukan Al-Quran. Kita kembali tilawah. Tilawah itu membaca, menyampaikan kisah. Watslu, sampaikanlah kisah ini, ceritakan kepada mereka, lalu ikuti kisah ini dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu memakai tilawah, watslu. Maka tidak pakai waqara. Kalau di gua hiro kan iqra, baca Muhammad, sekedar baca. Tapi kalau watslu itu sesuatu yang menjadi cerita yang sangat bermanfaat. Di dalam Al-Quran itu beda. Kalau kita bercerita sebuah peristiwa, ya, kalau kita bercerita tentang sebuah peristiwa, itu boleh saja ada kadang kebenarannya, ada sesuatu yang mungkin dipertanyakan. Tapi kalau Allah yang berfirman, alladzi la raiba fih, kisah-kisah, cerita, bukan dongeng. Cerita Quran itu kisah yang terjadi, adalah kisah yang sebenarnya, yang engkau tidak boleh ragu. Watslu alaihim, sampaikan kisah ini, bacakan kisah ini kepada mereka. Naba abnai Adam. Naba itu sebuah cerita yang sangat besar. Naba itu sebuah cerita, bukan dongeng, yang sangat besar. Itu naba. Kan berita itu ada macam. Kalau kita berita itu kan surat kabar. Dalam bahasa agama ada naba, ada khabar, ada hadas atau hadis. Hadis itu kabar. Hadis itu informasi baru, hadis. Kalau khabar itu kabar, berita biasa. Makanya surat kabar itu berita biasa. Tapi kalau naba, ini berita yang sangat penting, berita yang sangat besar, berita ini sangat relevan untuk kehidupan manusia. Berita ini sangat agung, maka orang yang menyampaikan berita yang namanya naba disebut nabi. Jadi panjenengan asal usul nabi iku yo piye? Nabi menyampaikan berita besar dari Allah, itu nabi, bukan wartawan. Kalau wartawan ya berita-berita biasa lah.
Kalaupun ada berita yang urgensi, mungkin presiden Amerika atau apa, tapi kan relevansinya dengan saya, dengan panjenengan, apa relevansinya? Tapi kalau berita yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Nabi, berita ini berita besar, berita penting, relevan dengan kehidupan kita, menjadi sebuah pegangan hidup. Itu naba. Maka orang yang menyampaikan disebut dengan nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana sikap kita kalau kita mendapatkan naba, berita besar itu? Maka kata Al-Quran, perhatikan, ikuti, camkan, lalu amalkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, quri Al-Quran, Al-Quran itu berita mulia, firman Allah. Fastami'u lahu, perhatikan. Ansitu, diam, dengarkan. Dan orang yang mendapatkan berita besar itu, Masya Allah, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dikisahkan, yang menjadi berita besar itu ternyata menimpa kepada anak-anak Nabi Adam, dua anak Nabi Adam, naba abnai Adam. Berita ini yaitu kepada kedua anaknya Nabi Adam, namanya Qabil, Habil. Para hadirin, saya tidak tahu dari berbagai keterangan hadis, dan dalam hadis pun tidak ada yang sangat jelas siapa yang menjadi kakak dan siapa yang menjadi adik Qabil dan Habil itu. Walaupun kita sering mengatakan Qabil itu adiknya Habil atau sebaliknya, wallahu a'lam. Belum ditemukan secara jelas mana yang kakak, mana yang adik. Pokoknya Qabil Habil gitu aja. Nabi Allah Adam alaihissalam punya istri namanya Siti Hawa atau Sayyidah Hawa. Masya Allah, Siti Hawa itu dalam riwayat tafsir disebutkan 20 kali hamil, 20 kali melahirkan, anaknya selalu dalam keadaan kembar, laki perempuan 21 kali. 20 kali. Yang ke-21-nya hamil melahirkan hanya satu yang namanya Sis, yang kemudian dikenal menjadi Nabi Sis. Wallahu a'lam. Di dalam kembaran yang akan dikisahkan dari Al-Quran ini berbicara tentang Qabil dan Habil. Qabil dan Habil, Qabil kembarannya dengan seorang perempuan cantik namanya Iklimia atau Iklima. Itu kembaran Qabil. Kembarannya Habil namanya Labuda atau Layuda, yang tidak cantik. Saya tidak menyebutkan jelek, tidak cantik gitu. Nah, para jamaah, syariat yang terjadi pada Nabi Adam, mereka harus menikah karena sudah dewasa, menikahnya secara sila. Qabil harus menikah dengan Labuda, Habil menikah dengan Iklima, itu kan sila. Ternyata kalau dari mungkin tinjauan ilmu pengetahuan, itu masih lebih baik daripada menikah dengan sekembaran. Dari sisi mungkin genetiknya, kekuatan genetiknya dan lain-lainnya. Makanya menikah dengan saudara itu ya tidak haram, boleh. Cuma yang baik, yang kuat untuk membangun genetik itu, keturunan yang baik itu cari yang jauh-jauh. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hei manusia, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku bangsa, berdaerah-daerah, berpulau-pulau, satu dengan yang lain, supaya saling mengenal, supaya bisa saling menikah, gitu? Jauh kan?
Itu untuk mungkin lebih sehat, gitu kan? Walaupun dengan saudara pun boleh, ponaan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, menikah secara silang. Lalu apa yang terjadi? Qabil protes. Qabil protes. Wahai ayah, mengapa ayah berbuat tidak adil kepada Nabi Adam? Wahai ayah, hei ayah Nabi Adam, mengapa ayah berbuat tidak adil? Padahal jarak aku dengan Iklimah itu lebih dekat daripada aku dengan Labuda. Kenapa ayah dinikahkan dengan cara silam seperti itu? Aku tidak terima. Kata Qabil. Jamaah, dalam hidup ini ada sesuatu yang sering kita tidak terima. Ketentuan yang diberikan oleh Allah sering kita tidak terima tentang bahagian rezeki. Seandainya Qabil melihat ini bagian rezeki dari Allah, ketentuannya ya aku dapat rezekinya Labuda ya wes, kan gitu. Encene aku rezekiku musamene ya wes, berarti disyukuri. Sebab manusia tidak pandai bersyukur, itu kan, maka jadi protes. Kenapa protes? Sesuatu yang terjadi meliputi hati mereka menjadi kotor. Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, juga sahabat Safwan bin Uyainah berkata, man asyraqat bidayatuhu faqad asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya bersinar, maka insya Allah pengakhirannya bersinar. Ada yang masih bujangan? Angkat tangan. Angkat tangan yang bujangan. Jangan ngaku sudah nikah, yang bujangan aja. Angkat tangan. Cuma 2 orang. Oke, perhatikan perkataan ulama besar ini. Man asyraqat bidayatuhu faqad asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya bersinar, siapa yang permulaannya baik, siapa yang permulaannya bersih, pengakhirannya akan bersinar, pengakhirannya akan bersih, pengakhirannya akan sukses. Mulai sesuatu dengan yang baik. Mencari pacar atau mencari jodoh. Kalau saudara mencari jodoh, alangkah apa yang harus dilakukan, amal apa yang harus kita kerjakan, itu menjadi panduan. Kalau saudara sebelum menikah sudah, memang saudara gagah, jangan gagah karena sering menggagahi. Gagah tapi sering menggagahi. Hati-hati, anaknya orang itu. Ya. Kalau di awalnya baik, insya Allah perjalanan rumah tangganya sampai pengakhirannya baik. Tapi kalau di awalannya sudah ada perzinahan, sudah ada perselingkuhan, sudah ada permusuhan, masalah. Di mana letaknya itu permulaan yang bersinar, permulaan yang baik, hati yang baik, ikhlas. Maka kita menerima ketentuan Allah ikhlas. Apa yang terjadi pada Qabil tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia melihat nikmat yang diterima oleh Habil mendapatkan wanita cantik. Ya, enak Habil cantik, saya dapat sing elek. Ada iri. Iri itu apa? Ketika melihat nikmat orang lain lebih. Hadirin, Rasulullah SAW pernah memenuhi 7 kabilah. Kabilah ini milik orang Yahudi. Milik orang Yahudi. Dan kabilah ini dipenuhi oleh Nabi. Setiap kabilah itu ada yang diberikan hasil panenan, diberikan gandum, diberikan permata, diberikan hasil laut, panenan laut, dibawakan oleh kepada mereka 7 kabilah, 7 rombongan pasukan, 7 rombongan punya Yahudi semua, diberikan oleh Nabi. Lalu sahabat Nabi itu protes, tidak terima.
Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Lau kana hadal amwal." Wahai Nabi, jika sekiranya harta-harta itu milik kita, lana, lataqawwaina biha wa anfaqu biha wa anfaqnaha fi sabilillah. Tentu kami akan menjadi kuat ya Rasulullah. Tentu kami akan menginfakkannya di jalan Allah. Itu sahabat Nabi iri. Sahabat Nabi iri melihat Nabi Muhammad memenuhi kebutuhan 7 kabilah miliknya orang Yahudi, diberi oleh Nabi hasil panenan, perhiasan permata, gandum, hasil panenan laut diberikan kepada 7 kabilah itu, wadah-wadah mereka dipenuhi oleh Nabi. Sahabat itu iri. Ya Rasulullah, jika harta-harta ini milik kami, kami akan jadi kuat ini, dan kami akan infakkan untuk fuqara wal masakin di jalan Allah. Turun ayat Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim la tamudanna ainaika ila ma matta'na bih. Al-ayat. Kurang 5 menit, saya percepat. Jawaban daripada protesnya sahabat kepada Nabi, turun ayat Al-Quran. Surat Al-Hijr 87-88. Bukankah Allah sudah menurunkan kepadamu 7 ayat berulang-ulang? Surat Al-Fatihah. Wal Qur'anil azim, dan lengkap Al-Quran diturunkan kepadamu. Itu kenikmatan yang besar untukmu, wahai kaum muslimin. Seolah begitu. Hai semua jamaah yang hadir, orang muslim itu bangga Allah menurunkan Al-Fatihah 7 ayat berulang-ulang. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Jika kita semua mentaati Al-Fatihah, Al-Quranul Karim, insya Allah kehidupan kita mulia di dunia, mulia di akhirat, tidak berkurang suatu apapun. Kata Allah begitu. Bukankah sudah diturunkan kepada kalian 7 ayat berulang-ulang Al-Quran yang mulia kepada kalian? Mengapa engkau mengatakan seperti itu? La tamudanna ainaika, jangan kau panjangkan matamu. Bisa mata jadi panjang, Pak? Angen-angen kita ini, maaf, menjadi rusak hidup kita sebab mata kita terlalu panjang melihat orang lain. Kita ini senang lihat nikmat orang lain, lalu lupa Allah memberikan nikmat kepada kita. Itu membuat rusak. Jadi kita ini menghapus kenikmatan Allah dari dalam diri kita oleh kita sendiri. Seenak dari awakmu ngono, itu wong iri. Jadi orang itu melihat nikmat orang lain itu mesti melotot gini, masya Allah, wapi. Kita ini sudah punya mobil baru, begitu ketemu teman kita mobilnya baru lebih bagus, wapi nggak bersyukur. Sama-sama kompetisi dalam sebuah seleksi, entah sekolah, entah apa. Lalu teman-teman yang lain diterima aku enggak? Enak kamu, kan bayar piro? Itu jadi rusak hati. Kata Allah, wala tamudanna ainaika, jangan kau panjangkan matamu iri. Kenapa? Orang iri, dengki, jealous, permulaan kehancuran dalam kehidupan. Orang iri itu orang yang menyebabkan ditutupnya rahmat Allah, tidak diberikannya ditambah rezeki oleh Allah. Padahal Allah berfirman, siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Oleh karena itu hadirin, kalau kita bersyukur kepada Allah, melihat nikmat Allah dan apa yang Allah tentukan, hati kita ikhlas kepada Allah, tentu kita akan melakukan yang terbaik. Ada seorang pedagang hewan kurban di Malaysia, itu bercerita,
ada orang Melayu dan orang Bangladesh. Orang Bangladesh itu kehidupannya tidak kaya, miskin Bangladesh di Malaysia. Orang-orang Melayu di Malaysia itu sugih-sugih. Kata penjual hewan kurban ini, ada hal yang menarik, Pak. Apa itu? Orang Bangladesh kalau datang kemari, lihat-lihat hewan kurban, dia bertanya, Pak pedagang, mana hewan kurban yang paling besar, yang paling bagus, yang paling sehat, yang paling mahal? Itu yang mereka tanyakan, padahal mereka orang-orang miskin. Lalu orang Melayu datang, dia cari, tengok, lalu dia bertanya, mana yang paling murah, Pak? Padahal mereka kaya. Kita pikir kok koyo orang Indonesia, kok sama dengan kok Armada 2 kira-kira gitu ya. Ya Allah. Lalu orang Bangla itu ditanya, kenapa kehidupanmu miskin tapi engkau bisa untuk mendapatkan hewan kurban yang termahal? Ini untuk Allah. Persembahan untuk Allah mesti yang terbaik. Tidak akan pernah rugi kalau kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat iman kuat. Maka setiap amal kalau ditujukan untuk Allah, ya, pasti akan terbaik. Maka secara hakikat kurban itu bukan satu orang satu kambing, bukan. Itu syariat. Syariatnya minimal satu orang satu kambing. Tapi kalau secara nikmat Allah, apa yang paling besar dari nikmat Allah, maka itu yang paling besar yang kita kurbankan kepada Allah. Nabi Ibrahim itu kan setiap tahun 100 ekor unta, untanya besar. Katakanlah kalau sekarang gubernur Jawa Timur kalau kurban sapi harganya sekitar 85 juta kali 100 ekor, itu sapi, Pak. Kalau unta lebih besar lagi, katakanlah 155 juta lah satu ekor kali 100, berapa, Pak? Miliar. Itu tahun berapa Nabi Ibrahim itu sampai ke sekarang bisa berkurban seperti itu? Masya Allah. Oleh karena itu, mari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan yang penuh dengan kemuliaan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, menyambut hari raya Idul Kurban, mari kita berkurban sesuai nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Jangan menjadi hamba Allah sebagaimana Qabil dan Habil. Qabil itu begitu pelitnya, karena ketika mereka tidak terima Nabi Adam memutuskan berkurbanlah untuk kalian, maka mereka berkurban. Habil mengorbankan seekor gibas kambing yang besar, sementara Qabil berkurban jagung yang sudah bosok, ditaruh di atas gunung lalu diambil oleh api. Maka hewan kurban siapa yang hilang? Ternyata kurbannya Habil yang hilang, kambingnya hilang, yang jagungnya, yang kurbannya Qabil masih ada. Diterimalah kurbannya Habil. Maka kemudian gibas atau kambingnya Habil itu yang akan menjadi prosesi mengganti Ismail ketika disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Ketika Ismail berpasrah, Ibrahim menggesekkan goloknya untuk menyembelih Ismail, Allah mengganti Ismail dengan kurban, hewan kurban yang sangat besar, itu kurbannya Habil. Dalam riwayat seperti itu. Makanya Bapak di kantongnya sekarang ada duit berapa? Enggak bawa duit, oh selamat kan. Makanya bapak-bapak ini kalau Jumatan gak ate go duit. Soalnya apa? Istrinya pelit. Istri saya tuh Pak Ustadz, kalau duit sudah masuk nggak ada yang keluar, Pak Ustadz. Sakna bapak-bapak ini miskin-miskin. Apa? Gajian sing kerja sing duwe gaji masuk rekening istri semua, nggak ada yang keluar. Kok cocok, Pak? Ya Allah. Makanya jadilah suami yang soleh agar istrinya soleha. Maka istri yang soleha ketika suaminya berangkat ke masjid, berangkat ke kantor, dia titip, ini untuk makan siangmu, Pak, ini untuk titip ke masjid Jumat, Pak, atau hari apapun, untuk infak. Karena Allah insya Allah akan mengganti rezeki. Insya Allah panjenengan yakin infak sedekah kurban, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menunggu lama, keran itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gantinya lebih baik. Enggak, Pak? Maka sering-sering wudhu di masjid atau di rumah, sebelum tandonnya habis sudah terisi penuh.
Sering-seringlah membuka keran untuk infak rezeki. Sebelum duit sampai jenengan habis, Allah sudah ganti rezeki yang baru. Yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana, ya Rabb kami, ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu, ya Allah. Jadikan keimanan kami, ya Rabb, jalan pengampunan dosa-dosa kami. Jadikan keimanan kami, ya Allah, menjadi keselamatan bagi kami dunia dan akhirat kami. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadamu, ya Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami. Bersyukur atas nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Gemar menunaikan amal-amal soleh yang Kau ridhai. Ya Rabbana, perbaikilah dan baikkanlah kehidupan kami. Engkau baikan pula kehidupan anak keturunan kami, ya Allah. Engkau baikan pula nasib bangsa Indonesia. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami. Berkahilah usaha pekerjaan kami. Berkahi, ya Allah, rezeki kami. Kami mohon berkah-Mu, ya Allah. Saat-saat perjumpaan denganmu, Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama istighfar. Astagfirullah, astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafirni amalan maqbulan wa wahabni rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.